Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 10 dalam mata kuliah metodologi ilmiah untuk menjelaskan materi tentang plagiatisme. Ya, perkenalkan, nama saya Tias Dwi Wijayanti sebagai moderator. Yang kedua ada Wiji Lestari sebagai pemateri, Yosafat Tamaronenggolan sebagai pemateri juga. Yang keempat ada Yusuf Sugianto, dan yang kelima ada Mauli Nurhaliza sebagai pemateri juga. Baiklah, untuk materi yang pertama, kepada Yosafat Tamaronenggolan kami persilahkan. Plagiarisme. Menurut Insinyur Balza Ahmad, plagiarisme adalah berbuat sesuatu seolah karya orang lain tersebut adalah karya kita, dan mengakui hasil karya tersebut adalah milik kita. Dan menurut Brotowijoyo, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Next. Hukum plagiat. Seseorang dapat terkena hukum plagiat apabila mencuri kekayaan intelektual, mencuri, dan berbohong. Selanjutnya itu ada 10 jenis plagiat yang akan dijelaskan pada teman kita. Yang pertama yaitu kepada Wiji Lestari, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 10 jenis plagiarisme. Yang pertama itu ada clone. Clone itu artinya kembar. Nah, plagiat clone atau kembar itu disebut kembar mengapa? Karena plagiat itu kita misalkan tuh ada satu kalimat, kita buat kembarannya atau kita salin. Yang kedua itu ada Ctrl C atau copy, atau yang biasa dikenal juga dengan copy paste. Itu adalah mengcopy data dari orang lain, kemudian kita gunakan kopian tersebut untuk tugas kita. Yang selanjutnya itu ada find and replace atau cari dan ganti, yaitu jenis plagiat yang dilakukan dengan cara kita mencari lalu mencari suatu kalimat lalu kita ganti kalimat tersebut dengan contohnya tuh supaya ada plagiarisme jenis remix atau campur, yaitu maksud dari plagiarisme ini adalah itulah maksudnya berbeda kata dan berbeda sumber. Kemudian kita gabungkan antara sumber yang satu dengan yang sumber yang lain, hampir sama dengan remix, akan tetapi di sini yang digabung plagiarismenya itu tuh berbeda kalimatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yusuf. Kepada saudara Yusuf saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan kepada saudari Mauli. Kepada Mauli kami persilakan. selanjutnya yaitu recycle atau yang bisa dibilang daur ulang, yaitu maksudnya mendaur ulang artikel atau jurnal dari orang lain. Yang keenam, hybrid. Hybrid merupakan hampir sama dengan remix, tetapi dia mencampur antara banyak artikel orang lain. Yang ketujuh,
404 error, atau bisa dibilang sumber tidak diketahui. Yang selanjutnya kepada Yusuf, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya agregator. Agregator tersebut adalah suatu rujukan yang membahas tentang ide tanpa menggunakan dari ide penulis tersebut. Yang 9 ada retweet. Retweet tersebut adalah suatu ulangan yang dilakukan tanpa mengambil retweet adalah memposting kembali suatu tulisan ilmiah tersebut. Masuk atau mashub adalah berisi dari sumber dari kata 1 dan kata 2. Untuk Metscope itu, maaf kemungkinan si Yusnya berkendala sinyal. Jadi untuk Metscope itu mengkombinasikan artikel orang lain dari satu artikel menjadi satu kata menjadi satu sumber. Jadi beberapa artikel itu digabung menjadi satu. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mencegah plagiat untuk menulis karya ilmiah. Yang pertama, bisa digunakan yaitu ide orang lain itu tidak boleh kita gunakan secara keseluruhan, tetapi hanya dipakai idenya saja. Jadi untuk penulisan kalimat-kalimat itu kita mengarang kata-kata kita sendiri. Terus yang kedua, itu menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Jadi yang memang benar-benar fakta. Selanjutnya, untuk contoh plagiatisme, kita menggunakan web internet secara online. Nah, kita di sini menggunakan pemeriksaan plagiatisme gratis menggunakan Google. Untuk mengecek plagiatisme itu, kita ini adalah campuran beberapa jurnal yang sudah saya tulis. Ini hasil dari tugas individu. Jadi saya akan mengecek plagiat itu dari review jurnal saya. Kita copy, terus masukkan ke
Sebentar, kendala sinyal. Agak lama jadinya. Sudah kita copy paste. Kita periksa plagiatnya. Di sini kita menggunakan plagiarisme detektor.net.id. Jadi, bentar ya, kendala sinyal. Dari hasil penulisan ilmiah yang kita copy ke web untuk memudahkan kita untuk mengecek plagiat yang sudah kita tulis. Kita copy pastekan ke dalam web tersebut, terus kita cek berapa persen plagiat yang masih ada di dalam penulisan ilmiah tersebut. Boleh ke atas? Ke hasilnya, Dek. Jadi sudah kita cek, itu ada persenannya. Scroll ke atas, Dek. Nah, di sini terdapat ada unik, 100% unik, dan 0% menjiplak. Jadi, di dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan review jadi tugas itu, tidak plagiatisme. Jadi begitulah teman-teman untuk mengetahui seberapa banyak berapa persen penulisan karya ilmiah kita menjiplak karya orang lain. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.